Pemirsa, Putu Arnawo SE kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Denpasar masa bakti 2025-2030. Penetapan tersebut diputuskan dalam Musyawarah Kota atau Mukota Kadin Kota Denpasar dengan tema Wardana Wikasita pada Rabu 22 Oktober 2025. Seiring berakhirnya masa jabatan Ketua Umum periode 2020-2025, Kadin Kota Denpasar pada Rabu 22 Oktober 2025 kembali memilih ketua baru untuk periode jabatan 2025-2030. Pemilihan dilakukan secara langsung atau aklamasi yang diikuti oleh pengurus dan anggota Kadin Kota Denpasar dan disaksikan langsung Ketum Kadin Bali Made Ariandi. Dari hasil sidang pleno tersebut, seluruh peserta sepakat untuk kembali memilih Putu Arnawo SE sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 yang juga menjabat Ketua Umum di periode sebelumnya. Penetapan ketua terpilih ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh pimpinan sidang. Estafet panji-panji kepemimpinan Kadin Kota Denpasar kepada Ketua Umum Kadin Kota Denpasar terpilih masa bakti 2025-2030 kepada Bapak Putu Arnawo Sarjana Ekonomi. Tentunya kita akan bersinergi dan meningkatkan lagi kerjasama yang sudah terjalin sangat baik dengan pemerintah kota Denpasar di masa yang akan datang. Karena seperti kita ketahui bersama, Kadin adalah bagian dari institusi yang dinaungi oleh Presiden Republik Indonesia, tentunya di bawah undang-undang. Kami pun di Kota Denpasar, seperti apa yang sudah diamanatkan undang-undang, ikut serta berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat Kota Denpasar, baik menyangkut kemajuan kota di bidang sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia, mineral, dan juga tentunya di Bali kita dengan pariwisata kita. Mudah-mudahan ke depan Denpasar menjadi kota yang berbudaya, beradiluhur, sehingga untuk kemajuan masyarakat kota Denpasar secara umum dan masyarakat Bali secara menyeluruh. Musyawarah Kota atau Mukota Kadin Kota Denpasar dibuka Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa. Mukota dihadiri sejumlah pengurus dan ketua Kadin dari berbagai kabupaten kota di Bali, pelaku usaha, kepala OPD Pemkot Denpasar, dan organisasi lainnya. Selain pemilihan Ketua Umum, Mukota Kadin Denpasar juga diisi berbagai kegiatan, diantaranya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dari tahun 2020-2025 dan pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa menyampaikan, melalui Musyawarah Kota Denpasar, Kadin Denpasar diharapkan dapat menghasilkan keputusan dan program kerja yang berdampak kepada peningkatan daya saing usaha, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kota, mengadopsi teknologi digital, serta mampu menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. 3 poin utama yang menjadi harapan kami dari pemerintah Kota Denpasar adalah: yang pertama, penguatan daya saing lokal dan digitalisasi. Dorong anggota Kadin untuk mengadopsi teknologi digital, digitalisasi UMKM dan sektor pariwisata yang berbasis budaya. Yang ketiga, meningkatkan sinergi dengan pemerintah. Mari kita perkuat mekanisme komunikasi dan konsultasi. Masukan konstruktif dari dunia usaha sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan kebijakan, terutama terkait perizinan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan jumlah anggota mencapai 200 di tahun 2025, Kadin Denpasar bersama Pemkot juga tengah menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi lokal sesuai arah RPJMD, mendukung program Denpasar Smart City, Denpasar Kreatif dan Hijau melalui skema kolaboratif. Ari Wiratmaja, Bali TV.